10-10 itu bukan hanya untuk Shopee dan Lazada dan Tokped untuk mengadakan promosi, tapi juga adalah hari di mana kita memperingati Hari Kesehatan Mental. Kesehatan mental itu sangat penting sampai kita harus memperingatinya. Social emotional learning itu mulai populer setelah COVID. Sebelumnya sudah ada, tapi orang tidak terlalu memperhatikan. Tapi setelah COVID itu, jadi 2022 akhir, menjadi trending topics yang hot, khususnya di dunia pendidikan, karena selain learning loss, juga social loss selama 2,5 tahun sampai 3 tahun. Dan hasil produknya itu agak lain sedikit ya dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami itu. Jadi memang sangat signifikan ya secara sosial, emosional, dan juga behavior itu ada pengaruh. Jadi hari ini saya mau bicara sebenarnya social emotional learning itu tanggung jawabnya siapa? Jenis intelligence itu ada yang naturalistik, ada yang logical mathematics, ada yang verbal linguistik, lalu interpersonal, visual spasial, dan juga intrapersonal. Biasanya kita itu sangat menekankan sekali kepada yang namanya logical mathematical, di mana kan semua ada matematika, IPA, seperti itu. Kemudian yang verbal linguistik, bahasa juga ditekankan ya, bagaimana kita berbahasa dan seterusnya. Lalu kita adalah pembelajaran sedikit mengenai musikal, spasial, itu ada di dalam pembelajaran di sekolah sedikit, kemudian kinestetik juga ada. Tapi penekanan pelajaran atau subjek yang dipelajari itu masih kita itu sebagian besar melihat kecerdasan itu hanya dari biasanya tuh matematis ya, kemudian bahasa. Kalau matematikanya buruk, pasti anaknya bodoh gitu kan ya. Kalau fisikanya ambruk, sudah tidak ada harapan. Terjadi bahkan sampai hari ini gitu ya, masih banyak orang berharap bahwa dia pinter matematika, dia pinter fisika, dia pinter kimia, karena kalau nggak pinter tiga itu, mafiki, itu adalah golongan yang kedua. Dulu saya ingat sekali waktu saya sekolah, ada 3 jurusan sebenarnya. Tapi di banyak sekolah hanya ada 2 jurusan, yaitu biasanya jurusan IPA, jurusan IPS, sama jurusan bahasa ya. Nah, biasanya anak-anak yang katakanlah pandai itu masuk ke jurusan IPA ya, itu disebut jurusan B gitu kan. Kalau jurusan A itu adalah jurusan IPS, dan C itu adalah bahasa. Bahasa di waktu tempat saya sekolah juga nggak ada, karena nggak ada orang yang berminat gitu kan, belajar 5 bahasa katanya kan, itu nggak ada yang minat. Setelah itu, setelah zaman saya berlalu tuh tahun 86 saya lulus SMA, 87 itu dibuatlah pembelajaran malah yang A1, A2 gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada yang mengalami nggak. Jurusan A1, A2 begitu ya, ada yang jurusan fisika, ada yang jurusan biologi, dan seperti itu penjurusannya itu. Mereka yang kurang di bidang matematis, itu biasanya memang tersingkir, dan itulah yang masih sangat ditekankan. Ada banyak kasus yang terlihat apakah relasi antara orang sekolah tinggi ya. Banyak sekarang itu kan lulusan S1, S2, ya anak-anak muda itu bahkan S3. Tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu pencerminan terhadap kependidikan mereka itu tidak nampak. Ya mungkin saya mau mengambil kasus yang baru saja terjadi ya. Ini mungkin Anda tahu ya, ini kasusnya Gregorius Ronald Tanur, dan ini jadi hot trending juga karena beliau ini anak anggota DPR ya dari Surabaya yang menganiaya pacarnya begitu kan sampai mati. Waktu direkonstruksi ya, itu tuh dikatakan bahwa Ronald ini punya pacar yang memang janda, sudah punya anak satu, mereka keluar dari satu tempat memang sudah mahal itu kan. Nah, lalu si pacarnya itu katanya itu nelpon dan bersandar kepada mobilnya, di mobil gitu kan, di mobil yang dikendarain Ronald. Ronald suruh dia masuk, si pacarnya nggak gubris kan. Nah, kemudian dijalankan sehingga si wanitanya jatuh, dan setelah itu Ronaldnya melindas gitu ya. Setelah itu, setelah dilindas, barulah sama satpam akhirnya tuh katanya kan diambil itu yang pacarnya itu, dan kemudian diangkut ke mobilnya Ronald. Setelah diangkut ke rumah ke mobilnya Ronald, dibawa pulang ke rumah, ternyata mungkin ya itu sudah sudah kelindes
terbayangkan terlindas mobil gitu kan, terus dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mati gitu kan. Masih itu pun dia melakukan penolakan bahwa dia yang menganiaya. Oke, ini satu kasus ya. Lalu kita lihat lagi kasus yang berikutnya. Ini adalah kasus ini beberapa bulan yang lalu. Mungkin kita masih ingat dengan seekor anjing yang bernama Cannon. Cannon ini adalah anjing yang ada dari Kabupaten Singgil di Aceh ya. Anjing ini mati karena disiksa oleh Satpol PP. Bayangkan ya, jadi anjing ini ada di satu resort, begitu kan, lalu saya tidak tahu pasti kejadiannya bagaimana, tapi ada sekelompok Satpol PP datang ke situ dan kemudian karena anjing ini menggonggong-gonggong lalu diambillah oleh Satpol PP, dianiaya sampai mati. Satpol PP loh ya, menganiaya binatang. Sampai mati dan ini menimbulkan waktu itu cukup kencang ya, terutama mereka yang mencintai hewan gitu. Ini penganiayaan Cannon bukan satu-satunya, tapi karena ini terjadi begitu menyedihkan, yang menganiaya adalah Satpol PP, maka ini juga sempat menjadi satu trending topic. Yang berikutnya adalah beberapa gambar ya atau foto mengenai keadaan di sekolah. Ya, ini ada 4 foto yang sebenarnya itu di atas dan di bawah sama ya. Yang foto pertama itu ada guru memukuli anak itu di Surabaya ini tuh. Ada anak lain yang memfoto dan ini trending gitu ya. Yang membuli, menganiaya adalah gurunya. Lalu yang sebelahnya ini banyak beredar ya kemarin itu di WhatsApp grup gitu ya. Mengenai ada beberapa anak laki-laki yang menganiaya seorang anak perempuan. Ya, yang menurut saya sih ini yang memvideo juga kurang normal gitu kan ya. Artinya dia memvideo itu memang beredar kemudian tapi dia tidak melakukan tindakan apapun ketika ada temannya dianiaya gitu kan. Kalau yang penganiaya ya memang mereka sedang menganiaya gitu kan. Lalu yang itu juga sama ya. Itu adalah di Jember yang di bawah itu. Jadi anak-anak di sekolah itu terjadi penganiayaan ya 1 lawan sekian banyak siswa gitu kan. Nah, ini adalah keseharian kita saat ini. Mau manusia terhadap binatang, mau manusia yang punya kedudukan, yang menurut katanya berpendidikan gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat begini, kita melihat bahwa secara mental atau secara emosi mesti orang-orang ini kurang sehat gitu. Sehingga terjadi keadaan yang sedemikian. Dan ini makin lama makin banyak kasusnya ya. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang menurut saya kita hadapi saat ini. Dan itu berada di sekeliling kita. Kita ya ada belajarlah dari Freud ya mengenai psikologi perkembangannya, kemudian juga ada Erikson, ada kemudian Bandura dan seterusnya ya. Tapi di banyak para ahli ini yang menetapkan mengenai psikologi perkembangan, ternyata ada banyak psikolog begitu ya yang sudah menelurkan banyak teori dan pemikirannya. Mungkin kalau melihat kasus-kasus seperti ini ya, saya sih berharap nanti ada mungkin teori yang lain yang bisa membantu begitu ya. Mungkin nanti kalau ada rekan yang lebih ahli di psikologi juga boleh ya. Ini mengenai sosial emosional ini rupanya memang kita perlu memberi perhatian lebih. Ini adalah satu survei yang dilakukan di Amerika akhir tahun 2021 yang lalu ya. Jadi di Amerika itu, nah ini kalau negaranya sangat maju begitu ya, maka orang tua juga memang dilibatkan di dalam memilih sebenarnya apa sih yang perlu diajarkan oleh sekolah. Kalau kita lihat statistiknya di sini ya, ada pilihan bahwa academic priorities. Di situ untuk math dan science itu orang tua memilih 11%. Kemudian reading, writing 22%. Dan kita lihat perbandingannya dengan social, emotional, and well-being itu 30%. Lalu spending time with other kids 20% juga. Ini adalah prioritas untuk sosial,
atau emotional priorities. Nah, kalau kita lihat ya, ini fall 2021, artinya kurang lebih 2 tahun yang lalu lah ya. Survei ini menunjukkan bagi saya bahwa orang tua di Amerika itu, ini tuh concern ya. Buat mereka matematika malah kecil, ya cukup kecil lah dibandingkan dengan, bahkan dibandingkan bahasa. Tapi dibandingkan dengan kebutuhan untuk perkembangan di bagian sosial dan emosional, mereka tuh sangat memperhatikan. Saya melihat begini, kalau jika demikian, ya ini mesti ada reasonnya. Mereka adalah, ini saya memakai satu analogi yang sangat sederhana begitu ya. Negara Amerika adalah negara yang cukup maju, lebih maju dibandingkan Indonesia begitu kan ya. Yet mereka berpikir bahwa sosial dan emosional education itu sangat diperlukan ya. Pasti ini ada alasannya sehingga mereka memilih untuk menekankan itu daripada menekankan kepada subjek-subjek yang logis matematis atau berbahasa. Kalau kita lihat di sini ya, ternyata 81% orang tua percaya bahwa pendidikan sosial emosional itu pentingnya sama dengan akademik. Kemudian 79% bos-bos ini percaya bahwa sel ini juga adalah satu keterampilan yang penting ya untuk keberhasilan di dalam pekerjaan. 65% percaya ya guru-guru di SD dan di TK, sel ini akan mempengaruhi performance achievement mereka di sekolah yang lebih tinggi ya. Kemudian 42% siswa tidak akan terlalu involved ya di dalam kegiatan fisikal yang agresif ya seperti perkelahian, geng motor gitu kan. Kemudian 24% dari siswa menunjukkan bahwa kelakuan secara sosial, pengendalian emosi yang tidak baik itu bisa dikeluarkan dengan program SEL. Kemudian 11% itu ada peningkatan secara akademis. Kalau melihat statistik yang demikian dari hasil survei, maka kita perlu melihat sebenarnya pentingnya daripada SEL ya. Jadi kita ini khususnya saya berbicara untuk di sekolah ataupun di pekerjaan, mungkin kalau di sekolah itu kita tidak hanya menekankan kepada yang namanya subjek-subjek akademis, tetapi juga pembelajaran untuk sosial dan emosional. Nah, apa aja sih sosial emosional ini? Nah, ini ada 5 sebenarnya di sini bisa dilihat. Kalau ini didefinisikan oleh National University yang di Amerika ini define-nya begini. Apa sih sosial emosional? Yaitu yang pertama adalah self-awareness, yaitu kesadaran diri ya. Untuk melihat siapa dirinya, bagaimana dia harus berlaku, lalu self-management adalah ngatur gitu kan, ada disiplin di situ pasti kan, bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia menyelesaikan tugas, bagaimana kapan dia bermain, kapan dia belajar, dan seterusnya. Lalu ada responsibility di dalam pengambilan keputusan, ya satu tanggung jawab. Lalu juga ada social awareness yang melibatkan bagaimana dia harus hidup di dalam satu komunitas, khususnya sekolah, dan bagaimana berelasi dengan orang lain. Di situ ada respect, ada bagaimana empati, dan seterusnya. Nah, ini semua sedang dilakukan ya, di Amerika ini lagi gencar-gencarnya melakukan ini. Di Indonesia sudah mulai ada, tapi mungkin gaungnya tidak terlalu kencang gitu ya. Karena banyak juga yang bertanya, lalu kurikulumnya bagaimana? Nah, kita ini kalau sudah langsung saja ya, kalau ada mesti di-embed langsung tanya aja kurikulumnya bagaimana. Ya mungkin ada yang tertarik mau ikut kurikulum, mau buat kurikulum untuk ini ya. Bagaimana ini juga sama hasil penelitian bahwa apa sih yang bisa dihasilkan? Yang pertama adalah 11% itu peningkatan dari segi akademis, lalu 59% itu siap untuk bekerja ya karena mereka mempunyai soft skill, value-nya. Nah, orang-orang ternyata yang belajar atau mempunyai sosial dan emosional yang lebih baik itu tuh bisa, ini yang melakukan riset itu adalah Columbia University ya. Satu universitas terbaik lah di Amerika ya. Bahwa mereka itu ini ngitungnya pakai duit ya karena memang mereka itu bisnis school-nya yang bagus sekali ya. Jadi kalau kita invest satu
katakan $1 begitu ya di dalam pembelajaran sel itu akan menghasilkan 11. Jadi ini tuh ROI-nya itu 11 kali lipat ya. Kalau buat pengusaha ini untung banget tuh. Invest 1 dapatnya 11 ya. Siapa yang nggak mau invest? Nah, yang mengerikannya ini sekedar intermezzo aja ya buat kita bangsa Indonesia karena melihat value yang ini. Supaya kita juga bisa melihat betapa kompleksnya sebenarnya dunia pendidikan di Indonesia ya. Kita tahu bahwa kita konsentrasi terutama untuk yang dunia pendidikan kan konsentrasinya kepada anak-anak ya. Lalu kita juga tahu bahwa di mana-mana sebenarnya pemerintah itu melakukan program stunting. Ada yang tahu program stunting itu apa? Bukan karena supaya mencegah anak-anak jadi kerdil, tetapi itu sebenarnya diakibatkan apa kekerdilan itu karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Satu, memang pengetahuan gizinya kurang. Yang kedua, tambah lagi kemiskinan kan ya. Artinya mereka tidak bisa secara ekonomi memenuhi kebutuhan mereka untuk gizi. Nah, pemerintah kan jor-joran tuh kan, membantu gitu kan. Lalu ada satu kali Presiden Jokowi itu pidato. Dia bilang begini, kita ini sedang berusaha untuk memerangi stunting ya kan, karena kalau stunting itu akibatnya apa, IQ-nya itu bisa turun kira-kira sampai 13 kalau saya nggak salah, 13 poin. Udah mah negara kita tuh ya IQ-nya udah itu loh, berapa coba, saya baca riset itu saya tuh takut sendiri, ini benerkah gitu kan, masa IQ rata-rata kita cuma 78, itu orang Indonesia on average 78 gitu kan ya. Lalu berarti kita hampir mirip dong ya sama itu sama simpanse mirip gitu kan ya. Itu kan itu mengerikan sekali buat saya. Nah, kalau kita stunting ini tidak diberantas, akibatnya apa? Fisik nggak bagus, IQ nggak bagus. Lalu bagaimana generasi muda kita kan? Tambah kelakuan nggak bagus. Nah, itu kan mengerikan. Nah, di pidato Pak Jokowi, dia bilang begini, mau bantu program stunting 10M gitu kan ya. 3M dipakai rapat, 3M dipakai perjalanan dinas katanya kan. Lalu 2M dipakai beli ini dan itu, yang nyampe ke masyarakat itu tinggal 2M. Jadi untuk beli telur, untuk memperbaiki gizi masyarakat, seperti itu. Nah, lihat kompleksitas dari masalah kita ya. Kita mau bicara sosial emosional, yang ada di atas-atas itu, ya mau memperbaiki gizi juga dikorupsi, mau juga memperbaiki tingkat hidup masyarakat juga dikorupsi. Nah, kalau kita bicara value, ini tambah lebih susah lagi gitu kan. Ya, saya nggak tahu berapa kita bisa invest. Ini sih investasi bukan artinya dari pemerintah saja ya, tapi dari kita juga gitu kan ya. Supaya kita bisa mengenerate. Ya mohon maaf ini mungkin memakai satu ilustrasi secara keuangan, tetapi kita ingin melihat bahwa this is very important. Karena itu juga bisa membantu secara ekonomi. Lalu yang ketiga adalah 93% itu sangat penting menjadi satu pengalaman bagi siswa kita. Saya hanya ingin memberikan satu trigger bagi kita. Bagaimana kita ini memperbaiki manusia dari segi sosial emosional. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, ataupun di tempat ibadah. Karena itu adalah 3 tempat yang menurut saya sangat krusial dan sangat bisa untuk membuat sosial dan emosional daripada anak-anak kita atau bahkan kita sendiri menjadi lebih baik. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu di sekolah, apakah itu di pekerjaan? Sebenarnya kita bisa mulai melakukan hal ini. Kita harus mengorganize, setelah itu kita harus mengimplement, dan kemudian kita improve. Nah, untuk mengorganize ini, kita harus mulai soalnya. Karena kalau enggak, kita akan makin banyak menghadapi ketidaksehatan begitu kan secara emosi, ketidaksehatan secara mental yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi semua aspek. Kalau sudah ada kesadarannya, mari kita mengorganize ya, setelah itu memang harus dipikirkan. Yang pertama adalah human atau orangnya dulu ya kan, yang punya kesadaran bagaimana kita mau menerapkan ini. Kalau udah ada orangnya, mungkin kita mesti memikirkan bagaimana kita membuat bisa di-embed gitu dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Jadi bukan cuma stand alone pelajaran
Social emotional learning, ya menurut saya di dalam semua pelajaran mesti ada pelajaran itu. Kalau bisa diimplementasikan, saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang bisa berdampak kepada masyarakat dan bagaimana kemudian itu nanti diimprove. Oke, Ibu Bapak, saya sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau memberikan komentar, masukan, silahkan. Ya, karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Itu kata David Satcher. Saya minta dikomentarin ya atau didiskusikan ya. Terima kasih semuanya.